Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pembelajaran kita pada hari ini yaitu ciri khusus makhluk hidup. Pembelajaran IPA kelas 5. Satu, ciri khusus makhluk hidup. Tambahkan jawaban yang kamu pelajari pada bab satu ini. Pada bab ini kamu akan mempelajari hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Ciri khusus hewan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhan Tuhannya, ciri khusus tumbuhannya yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran materi ini diharapkan kamu dapat satu, mencari contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kelelawar dan cicak. Dua, mendeskripsikan ciri khusus hewan yang ada di sekitar kamu, misalnya kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekitarnya atau sonar. Tiga, mengkaitkan antara ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut dengan lingkungannya hidup. Bagaimana dengan bunga? Bunga yang menyuburkannya dibantu oleh lebah, memiliki warna mahkota yang mencolok. Warna bunga yang mencolok menarik lebih untuk datang mendekat. Lebah dan bunga memiliki ciri tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makhluk hidup lain juga memiliki ciri khusus yang membedakan satu sama lain. Ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Keanekaragaman hewan meliputi bentuk tubuh, jenis makanan, dan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah hewan yang tempat hidupnya di udara dengan di tanah kering memiliki bentuk penyesuaian dari yang sama? Tentu saja tidak. Hewan memiliki ciri-ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Tahukah kalian mengapa cicak tidak terjatuh saat merayap di dinding rumah? Mari kita pelajari bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. Perekat kaki pada cicak. Cicak memiliki sol yang lengket. Pada bagian telapak kaki terdapat bantalan perekat yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda pada saat memanjat. Sisik pada telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi bulu-bulu halus. Telapak kakinya mempunyai daya isap yang kuat sehingga cicak dapat menempel pada permukaan dinding. Cicak mampu memanjat permukaan vertikal seperti dinding dan langit-langit rumah dengan kakinya yang sangat lengket. Cicak mengangkat jari kakinya tersebut. Kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan manusia yang dapat terbang. Kelelawar memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang panjang hingga ke kaki belakang. Bahkan ada yang sampai menutupi ekornya. Kelelawar mampu terbang hingga jarak 60 km dari tempat bertengkar dengan sayap membrannya. Kebanyakan kelelawar membentuk kelompok besar di tempatnya bertengkar. Kaki bebek berseleput. Bebek merupakan salah satu jenis unggas yang bermanfaat bagi manusia. Bebek hidup di tanah berlumpur. Selain itu, bebek juga mencari makan dengan cara berenang di air tawar. Tahukah Anda mengapa kaki bebek berseliput? Kaki bebek Kaki bebek yang berseliput berfungsi untuk menahan kakinya di tanah yang berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berseliput digunakan untuk menyengguh sehingga bebek dapat berenang di air. Penglihatan dan pendengaran tajam burung hantu. Burung hantu adalah burung pemangsa yang berburu di malam hari. Burung hantu mempunyai pendengaran dan penglihatan yang tajam. Mata burung hantu besar dan berada di depan wajahnya. Fufinya mampu
menyerap semua cahaya di malam hari. Ciri khusus beberapa jenis tumbuhan. Batang penyimpan air dan duri pada tumbuhan juga memiliki ciri khusus sesuai dengan keadaan lingkungan tempat hidupnya. Coba kalian pikirkan, mengapa kaktus dapat bertahan hidup padang pasir yang panas dan tandus? Apakah kaktus memiliki ciri khusus yang membuatnya mampu hidup di padang pasir? Mari kita pelajari uraian berikut ini. Batang berongga dan stomata di permukaan atas daun pada teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Tumbuhan air teratai memiliki daun yang berbentuk bundar dan biasanya berterapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun. Stomata yang demikian memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Teratai juga memiliki permukaan daun yang lebar. Permukaan daun yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan. Bau busuk pada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sebutan bagai bunga raksasa Amorph halus. Titanium, bunga ini mempunyai diameter hingga 50 cm dengan berat bunga lebih dari 50 kg. Tumbuhan ini tumbuh dari umbi. Bau busuk yang dikeluarkan bunga bangkai menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekatinya. Sehingga serangkai itu membantu penyerbukan bunga bangkai Amorphorus. Corong perangkap serangga pada kantung samar. Kantung samar merupakan tumbuhan pemanjat kantung semar memiliki corong yang pada dindingnya menghasilkan cairan manis berbau madu. Cairan ini menarik serangganya untuk mendekatinya. Kantung semar tumbuh di daerah rawa yang kandungannya nitrogennya sedikit. Tumbuhan kantung semar mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Oleh karena itu, kantung semar juga disebut tumbuhan insektivora. Bagaimana cara kantung semar menangkap dan mencerna serangga? Makhluk hidup tumbuhan dapat diidentifikasi berbagai aspek biologi. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk mengubah makanan menjadi energi melalui proses reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan baik secara seksual maupun aseksual. Sekian dari video pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.